Mohon maaf sudah meminta waktu sebentar Pak. Untuk ini saya ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Kebetulan ini tentang bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus dan caranya pimpinan untuk mengambil keputusan. Itu Pak Nanang. Baik Pak Nanang, untuk yang pertama Pak, dimanapun lembaganya pasti kan banyak kasus-kasus ya Pak ya, baik itu yang merupakan kasus dilema etika, artinya kasus-kasus yang bertentangan antara benar dan benar. Kemudian ada kasus lagi yang bujukan moral, jadi antara benar dan salah gitu. Kalau menurut saya yang lebih sulit mengambil keputusannya itu ketika di dalam kasus dilema etika. Nah Pak Nanang, bagaimana sih selama ini Pak Nanang dalam mengambil keputusan di sekolah terkait tentang kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan di situ yang sama-sama benar? Misalnya saja begini Pak Nanang, ada kasusnya guru yang sering izin karena untuk kepentingan keluarga, izin sakit dan lain sebagainya. Gimana Pak Nanang caranya? Jadi yang pertama, untuk kasus-kasus teman-teman guru itu kami panggil secara pribadi, tidak bisa disampaikan secara umum karena itu masalah privasi masing-masing guru. Jadi kita ajak bicara di ruangan sini supaya tidak diketahui oleh orang teman-teman yang lain, karena itu privasi masing-masing kan ya. Jadi bagaimana solusinya, itu tanya latar belakangnya bisa jadi, kemudian masalah etika itu bagaimana kalau kita sharing tentang moral itu, jadi sharing lah gampangnya, tidak menuduh, tidak memvonis, tidak Ya, tetapi bagaimana berbicara hati ke hati gitu. Karena kan memang terkadang tidak sama situasi di sekolah dengan Betul. situasi di keluarga atau di lingkungannya sendiri. Oke, baik Pak. Berarti apa langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Pak Nanang lakukan ketika mendapatkan kasus yang seperti tadi itu Pak? Yang pertama, kami juga mendengar informasi dari teman-teman guru tentunya, bagaimana sifat dari orang ini, kemudian tingkah laku orang ini dari teman-teman. Kemudian setelah itu kami analisa, lihat karakternya orang itu seperti apa, kemudian kita analisa bagaimana pendekatannya, bagaimana kita cara berkomunikasinya, kemudian bagaimana kita solusinya, seperti itu. Oh, gitu ya Pak ya. Jadi dari teman-teman dulu ditanya, kemudian Pak Nanang sendiri menganalisa sendiri, kira-kira benar tidak karakternya seperti itu. Kemudian ada lagi satu, bertanya kepada teman di sini, wakil ya, wakil kami anggap sebagai sesepuhnya di sini karena yang menguasai medan, kami panggil dulu sebelumnya. Andaikan ya, betul, bagaimana kira-kira kalau saya memanggil orang itu untuk ini dan itu, untuk pendekatan dan sebagainya, untuk solusi dan sebagainya, begitu. Dalam menghadapi kasus-kasus yang demikian kan sangat mungkin terjadi ya Pak ya, dimanapun itu. Apa sih yang menjadi tantangan ketika Pak Nanang mengambil sebuah keputusan terkait hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika? Seperti tadi kasus guru. Memang itu tantangan dari pimpinan ya. Karena apa? Kalau kita ingin pembinaan yang sesungguhnya kepada teman-teman yang punya sesuatu kelemahan semacam itu memang tantangan, termasuk keberanian karakter kepala sekolah, keberanian pimpinan untuk menyampaikan hal yang baik. Memang kalau menyampaikan hal baik itu memang seperti beban, tapi karena kita harus memberanikan diri untuk menyampaikan itu, pahit pun apapun kita sampaikan. Jadi tantangannya itu datang dari Bapak sendiri atau yang dari luar? Dari diri sendiri. Itu tantangan yang paling berat itu, ya apa iso ndak aku, gitu loh maksudnya. Gitu ya, bisa ndak diterima dan sebagainya, seperti itu. Baik. Jadi tantangannya
yang saya tangkap di sini, tantangan yang dihadapi oleh Pak Nanang ketika mengambil keputusan yaitu terkait dengan diri sendiri ya Pak ya. Betul. Apakah keputusan itu nanti bisa diterima Ya. oleh pihak lain Betul, gitu ya Pak ya. ya. Yang pastinya nanti itu keputusan yang diambil sebisa mungkin tidak merugikan salah satu pihak. Merugikan, tidak membuat gejolak dan sebagainya. Betul. Kalau Pak Nanang misalnya sekarang nanti ada tugas ada kasus yang seperti tadi. Ketika Pak Nanang mau mengambil keputusan, apakah Pak Nanang itu mengambil keputusan saat itu juga atau Pak Nanang masih membutuhkan waktu untuk menentukan keputusan yang akan Bapak ambil? Melihat kasusnya. Kalau kasus itu misalkan harus ditangani langsung, itu maka langsung kita panggil. Tetapi kalau kasusnya itu butuh beberapa proses, artinya itu Penanganan khusus ya, Pak? betul, itu butuh waktu. Jadi kita akumulasi data, kemudian kita akumulasi apa saja yang menjadi etika yang dilanggar itu. Jadi itu kita sampaikan. Jadi ketika mengambil keputusan bisa jadi diputuskan pada waktu itu Ya, juga, tapi ada kalanya juga harus ada waktu untuk mengambil keputusan itu. betul. Cuman Dilihat kalau dari- sifatnya pribadi semacam itu ya memang harus pendekatan khusus memang. Jadi tidak berarti di tempat umum kita sampaikan ya. Iya, Pak. Karena etika privasi masing-masing. Ya, Jadi harus berarti dilihat dari kasus apa yang betul, dialami, betul. gitu ya Pak. Baik. Kalau begitu, adakah faktor-faktor atau rekan atau teman atau orang lain yang bisa membantu Pak Nanang ketika mengambil sebuah keputusan? Semua itu ada juga teman-teman yang bisa. Kami tidak mengesampingkan kemampuan teman-teman juga. Artinya manakala kita membuat keputusan, tetap pertimbangan teman-teman tetap kami harapkan. Maksudnya Artinya teman-teman gini. ini Bapak Ibu guru atau Betul, waka Bapak, atau Ibu, yang ya, lainnya yang gitu ya, lain Pak? juga. Yang ada di sekolah. Betul. Jadi ada teman, ada guru, Iya. ada waka dan lain sebagainya. Artinya tidak keputusan secara sepihak dari saya saja, tapi berdasarkan dari informasi dan keputusan itu mungkin juga dari teman-teman juga. Jadi tidak bisa diputuskan oleh Pak Nanang sendiri, Iya. tapi harus ada teman atau orang lagi Komunikasi, betul. yang bisa Ya. bisa diajak untuk Ya, berkomunikasi ya, betul. Pak. Luar biasa Pak Nanang. Begitu itu tadi adalah proses ya Pak, langkah-langkah yang diambil oleh Pak Nanang ketika mengambil sebuah keputusan. Dalam hal ini khususnya adalah tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Ya. Pastinya ini akan menjadi manfaat bagi saya, menjadi ilmu-ilmu baru yang kemudian hari bisa saya terapkan Pak. Entah itu menjadi pemimpin atau dalam pemimpin pembelajaran gitu Pak. Dari semua yang sudah Pak Nanang sampaikan kepada saya, mungkin adakah pesan yang ingin Pak Nanang sampaikan kepada saya terkait tentang cara yang efektif mungkin untuk mengambil keputusan khususnya dalam dilema etika? Ya. Saya cuma menyarankan kepada teman-teman itu bersifatlah dewasa, bagaimana Ya, Pak. menyampaikan secara bijaksana, kemudian dengan bahasa yang santun. Jangan sampai apa yang kita putuskan itu menyebabkan perasaan dendam. Jadi harus kita itu menyampaikan secara hati ke hati sehingga mereka menerima itu dengan baik, dengan menerima apa adanya. Entah itu melihat dari usia, tapi mereka itu supaya bisa melihat isi bukan dari faktor senior atau juniornya. Oh iya Pak. Jadi isinya. Pesannya Pak Nanang buat saya, nanti kalau mengambil keputusan berpikirlah secara dewasa, Betul. kemudian bijaksana, menggunakan bahasa yang santun, kemudian sehingga apa yang sudah disampaikan tidak sampai membuat orang itu menjadi tersinggung Betul. ya, apalagi sampai dendam. Kemudian sehingga yang kita sampaikan, keputusan yang disampaikan itu bisa diterima oleh semua Betul. pihak, Ya. gitu ya Pak. Terima kasih Pak Nanang atas Sudah. waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Monggo saya lanjutkan kembali ya Pak Nanang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatma, Sehat ya Pak? alhamdulillah sehat.
baru pertama ketemu, sudah lama nggak ketemu. Saya semenjak lulus dari sini sudah jarang sekali ke SMP, Pak. Oh gitu, alhamdulillah berarti alumni sini ya. Iya. Saya lupa. Nah, kalau nggak diingatkan ya memang muridnya banyak gitu. Iya, Alhamdulillah. betul, Pak. Alhamdulillah. Oh iya, mohon maaf sebelumnya Pak Agus, saya Iya. mau ngerepoti nih, mau Iya. minta waktunya sebentar. Ya, bisa. Karena ada tugas, Iya. saya mau mewawancarai Pak Agus tentang pengambilan keputusan di sekolah. Iya. Silakan ada. Ini Pak, terkait kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang merupakan kasus yang tentang dilema etika dan rujukan moral ini, Pak. Iya, iya. Saya rasa di semua lingkungan, di semua sekolah ya Pak ya, tidak hanya di desa, di kota atau dimanapun, di SMP, di SD, itu pasti adalah kasus-kasus yang merupakan dilema etika dengan rujukan moral. Iya. Yang ingin saya ketahui ini dari Pak Agus, Iya. bagaimana sih selama ini Pak Agus dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Kalau dilema etika kan yang benar dan yang benar ya Pak ya, Iya. kemudian itu yang menurut saya agak sulit untuk mengambil keputusannya. Tapi kalau merupakan yang kasus rujukan moral itu akan lebih mudah mengambil Iya. keputusannya karena kan sudah jelas gitu, Iya. Pak, ada benar dan ada salah. Iya. Monggo, bagaimana Pak Agus? Ya, jadi memang selama pengalaman saya menjadi pimpinan yang sampai saat ini sudah pernah memimpin di 3 lembaga. Oh iya Pak. Kasus-kasus itu pasti ada, baik terkait dengan guru, kasus yang terkait dengan lingkungan masyarakat, terkait dengan siswa. Nah, selama ini saya identifikasi memang ada kasus yang terkait dengan dilema etika, ada juga kasus yang terkait dengan rujukan moral. Memang yang menjadi tantangan bagi seorang pemimpin itu ketika menghadapi kasus yang merupakan dilema etika, karena semuanya benar. Contoh misalnya dari sekian pengalaman saya, ada 2 atau 3 orang guru yang ingin mutasi dengan alasan rumahnya jauh, ada yang alasan keluarganya tidak bisa ditinggal, ada yang alasan karena orang tuanya sakit, tidak ada yang menjaga. Nah, itu beberapa yang saya identifikasi, termasuk juga kasus kebutuhan siswa, karena siswa itu punya bakat dan minat yang berbeda-beda, ada yang menonjol. Nah, ini bakat yang menonjol ini rata-rata orang tuanya yang paham itu mereka ingin lebih fokus mengembangkan bakat minat anaknya, Iya Pak. daripada mengejar istilahnya akademisnya. Iya, Kak. Ya, seperti itu. Ya, terus misalnya nih Pak ya, Iya. itu yang Pak Agus tadi ceritakan. Iya. Misalnya ada kasus lain, misalnya Pak, ada siswa Iya. yang selama di pembelajaran itu sering ngantuk, Iya. kemudian tidak fokus di pembelajaran Iya. karena di rumah, di lingkungan keluarganya itu ternyata kalau malam, setelah sekolah itu masih membantu orang tuanya, Iya. misalnya gitu, sehingga membuat anak itu nilainya Iya. di bawah, Iya. kemudian harus tidak naik kelas misalnya, Iya. diasumsikan tidak naik kelas. Bagaimana Pak Agus ini caranya untuk mengambil keputusan untuk hal-hal yang seperti itu, kan karena sama-sama mengandung nilai itu Iya. Pak ya, di rumah ada nilainya, di Iya. sekolah juga ada nilainya. Ya, memang sebagai seorang pemimpin ini harus pandai mengambil keputusan yang dilematis seperti itu. Tidak semua guru paham tentang bagaimana memberikan pembelajaran kepada siswa, dan tidak semua guru paham karakteristik siswa peserta didiknya. Iya. Nah, seorang pemimpin harus bisa memberikan pemahaman bahwasanya masing-masing peserta didik itu mempunyai karakteristik, mempunyai latar belakang yang berbeda. Ketika menghadapi siswa yang seperti itu tadi, maka kita harus mengumpulkan guru yang mengajar di situ. Sebagai kepala sekolah sebenarnya tidak harus terjun langsung, tapi bisa mengarahkan. Di situ ada guru BK, ada wali kelas, ada guru mata pelajaran. Ketika memang
keluhan dari semua guru atau rata-rata guru mata pelajaran itu menyampaikan hal yang serupa, bahwasanya ada siswa A misalnya ketika di dalam kelas dia sering ngantuk atau tidak fokus, dengan ada laporan bahwa sebenarnya siswa tersebut di rumah ada kegiatan yang kita selama ini mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Nah itu sebenarnya sama-sama mengandung nilai bagus. Di satu sisi sikap moral anak tersebut sebenarnya bagus, dia punya tanggung jawab untuk membantu orang tuanya. Di sisi lain juga dia punya tanggung jawab untuk melesaikan sekolah. Nah, ini kita berikan pemahaman kepada guru bahwa anak tersebut harus ada istilahnya perlakuan khusus sehingga kedua-duanya tercapai, tidak sampai putus sekolah. Iya Pak, berarti harus ada perlakuan khusus ya Pak Harus ya ada pada perlakuan anak khusus. tersebut, karena Iya. tidak semua guru bisa memahami Betul. kondisi siswa tadi itu, Iya. di rumahnya bagaimana, Iya. taunya di sekolah ngantuk itu saja ya Pak ya. betul. Jadi itu apa termasuk langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan ketika mendapatkan kasus yang seperti itu? Iya, memang rata-rata kalau kasus yang berkaitan dengan siswa itu saya kira hampir semua lembaga itu ada seperti itu. Memang harus seperti itu. Ini namanya anak yang memiliki kebutuhan khusus. Karena anak yang memiliki kebutuhan khusus itu tidak hanya kasat mata ketika kita bisa melihat misalnya dia adalah anak yang disabilitas ya, tapi dari segi kejiwaan, dari segi psikologisnya ini juga dia sebenarnya memiliki kebutuhan khusus. Oh iya, Ya. betul. Dalam menghadapi kasus-kasus yang demikian ini Pak, Ya. kira-kira Pak Agus ini apakah memiliki tantangan Ya. dalam menjalankan keputusannya itu Pak, mengambil keputusan? Ya, pasti. Karena tidak semua guru itu bisa mudah memahami apa yang saya sampaikan atau Ya. kebijakan dari pemerintah. Di sisi lain, guru itu merasa bahwa dia punya tanggung jawab untuk menyampaikan hal-hal yang terkait akademis. Ya. Di sisi lain, secara komprehensif, sekolah itu harus mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, salah satu potensi yang jarang menjadi fokus guru itu adalah bagaimana siswa memiliki rasa empati, Betul. rasa simpati terhadap lingkungan, terhadap keluarga. Nah, siswa yang seperti kasus yang ini tadi, ketika di rumahnya sebenarnya dia itu anak yang rajin, yang patuh kepada orang tua, sebenarnya anak ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki atau belum tentu dimiliki oleh teman-temannya yang lain. Ini harus kita kembangkan juga. Iya. Nah, ini perlu diberikan pemahaman kepada guru. Jadi, siswa itu ketika kita mengalami hal yang seperti ini, seorang guru, seorang pimpinan, siapapun, ini harus bisa melihat bahwasanya manusia ini diciptakan berbeda, Iya, betul. tidak sama, harus dikembangkan sesuai dengan perbedaan yang dimiliki, seperti itu. Nah, ini Pak, kalau tadi itu kan tidak semua guru Iya. bisa memahami. Iya. Kemudian ketika Bapak dihadapkan pada situasi itu, Mhm. misalnya pada saat rapat pleno kenaikan Iya, kelas, kemudian betul. ada anak itu bermasalah. Iya, Dalam mengambil keputusan, iya. Pak Agus itu akan mengambil keputusan secara langsung atau memiliki waktu lain untuk memutuskan Siswa tersebut Iya, misalnya harus naik naik atau atau tidak. tidak, ya. Tentunya sekolah punya tim ya, punya mitra. Di internal sekolah itu ada unsur pimpinan. Kalau di SMP itu kan ada wakil kepala sekolah, ada urusan kurikulum, ada urusan sarana prasarana, hubungan masyarakat, kemudian di sisi lain ada komite sekolah. Ketika rapat kenaikan kelas, itu pun tidak keputusan itu diambil oleh kepala sekolah, tapi kita minta masukan dari semua unsur yang ada. Kalau terkait dengan rapat kenaikan kelas, maka di situ ada wali kelas. Yang pertama sebagai penanggung jawab. Kemudian ada ketika ada masalah-masalah yang besar yang tidak bisa diselesaikan oleh wali kelas, ada guru bimbingan konseling. Nah, di dalam rapat itu saya harus mendengar semua, baik dari guru mata pelajaran, dari wali kelasnya, kemudian dari guru bimbingan konseling, sehingga
informasi yang lengkap itu insya Allah nanti bisa merupakan dasar untuk bisa mengambil keputusan Iya. naik atau tidak naik. Iya. Seperti itu. Itu ya Pak ya. Ya. Nah, apa sih tantangannya? Oh Iya. ya, entar sudah ya Pak ya. Iya. Adakah faktor-faktor atau teman atau Iya. rekan yang bisa membantu Anda, yang Iya. bisa membantu Pak Agus dalam mengambil keputusan? Ya pasti kalau kepala sekolah yang sudah berpengalaman, artinya sudah menjabat itu sudah paling tidak lebih dari 1 periode ya. Seperti saya sudah 6 tahun ini, tentunya banyak teman yang bisa kita pakai untuk istilahnya curhat. Ketika ada masalah seperti ini, kalau di tempat Bapak kepala sekolah A seperti apa, Iya. kepala sekolah B seperti apa, itu. Kemudian kalau di lingkungan sekolah sendiri kan ada juga teman dari komite, pengurus komite, kemudian juga dari tokoh-tokoh yang terkait dengan apa ya, stakeholder sekolah ini bisa kita ajak untuk berkomunikasi, musyawarah ketika ada permasalahan seperti ini. Iya Pak Agus. Ya, Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Pak Agus selama sesi wawancara ini. ya, Pastinya itu akan menjadi manfaat buat saya ya, ke insya depannya. Allah, ya. Nah ini terakhir Pak Agus. Iya. Ya, terakhir kira-kira adakah pesan yang bisa Pak Agus berikan kepada saya Ya. untuk dijadikan sebagai landasan lah, sebagai pedoman dalam menjalankan atau mengambil keputusan di kemudian hari, baik itu ya minimal sebagai pemimpin pembelajaran gitu, Pak. Ya, terima kasih. Saran saya gini kepada teman-teman semua, baik di guru penggerak maupun yang lain, sebagai calon-calon pemimpin, ketika ada permasalahan, terutama yang terkait dengan dilema etika, Iya. ini kita tidak boleh memutuskan dengan tergesa-gesa. Jadi harus difikirkan semua faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut, semua faktor yang bisa mendukung solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Intinya, seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan itu tidak boleh gegabah, Betul. harus bijaksana, harus dilakukan dengan pikiran yang jernih, dalam suasana yang dingin, sehingga keputusannya, kebijakannya itu merupakan kebijakan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, seperti itu. Iya Pak, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Agus waktunya. Ya, Mohon sama-sama. maaf kalau saya mengganggu. Ya. Sudah minta waktunya Pak Agus Ya, wawancara kepada sama-sama. saya. Ya, Terima sama-sama. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Iya, Pak.